Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali pada hari ini untuk melanjutkan materi kita tentang ikatan dan struktur kristal logam, yaitu ikatan sekunder. Apa yang dimaksud dengan ikatan sekunder? Ikatan sekunder adalah ikatan antar molekul di mana gaya ikatan sekunder ini timbul dari dipol atom atau molekul. Pada dasarnya, dipol listrik timbul jika ada jarak pisah antara bagian positif dan negatif dari sebuah atom dan molekul. Perlu diingat bahwa gaya tarik antar molekul berikatan dengan sifat fisik zat, seperti titik leleh dan titik didih. Semakin kuat gaya tarik antar molekul, maka semakin sulit untuk memutuskan sehingga mengakibatkan semakin tinggi titik leleh maupun titik didih suatu senyawa. Ikatan sekunder dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ikatan van der Waals, yang kedua adalah ikatan hidrogen. Kita akan mempelajari kedua ikatan sekunder ini. Ikatan van der Waals adalah gaya tarik-menarik antar molekul atau antar kutub dalam senyawa yang berikatan kovalen. Gaya ini merupakan gaya antar molekul yang sangat lemah mencakup interaksi dipol-dipol pada senyawa polar dan interaksi dipol terimbas atau terinduksi pada senyawa polar dan non-polar. Ikatan van der Waals dapat kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah gaya London, yang kedua adalah gaya tarik dipol. Untuk gaya tarik dipol ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah gaya dipol-dipol, gaya dipol sesaat, gaya dipol-dipol terinduksi atau gaya imbas, kemudian gaya ion dipol dan gaya ion dan gaya dipol sesaat. Gaya London atau terkenal dengan gaya dispersi merupakan gaya tarik-menarik antar molekul nonpolar akibat adanya dipol terimbas yang ditimbulkan oleh perpindahan elektron dari satu orbital ke orbital yang lain untuk membentuk dipol sesaat. Gaya London ini mengakibatkan molekul nonpolar bersifat agak polar, di mana massa molekul relatif zat semakin besar apabila titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Sedangkan gaya tarik dipol merupakan suatu molekul-molekul polar yang cenderung menyusun diri dengan cara saling mendekati kutub positif dari suatu molekul dengan kutub negatif pada molekul yang lainnya. Gaya tarik dipol ini lebih kuat jika kita bandingkan dengan gaya London. Semakin besar momen dipol yang dimiliki oleh suatu senyawa, maka semakin besar gaya tarik-menarik dipol yang dihasilkan. Molekul yang mengalami gaya tarik dipol ini akan memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi daripada molekul yang mengalami gaya London, di mana molekul relatifnya hampir sama. Gaya tarik dipol dapat kita bedakan menjadi 5. Yang pertama adalah gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol ini akan terjadi jika sesama senyawa kovalen polar saling berinteraksi. Senyawa kovalen polar memiliki dua dipol, yaitu dipol positif dan dipol negatif. Interaksi antara dipol-dipol ini akan menimbulkan gaya tarik yang relatif lemah. Kekuatan gaya tarik dipol-dipol ini akan semakin besar apabila molekul-molekul mengalami penataan dengan ujung positif, suatu molekul mengarah ke ujung negatif dari molekul yang lainnya. Yang kedua adalah gaya dipol sesaat. Jenis gaya ini umumnya dimiliki oleh senyawa kovalen nonpolar. Berbeda dengan senyawa kovalen polar, senyawa kovalen nonpolar ini tidak memiliki dipol. Gaya ini terjadi akibat adanya pergerakan elektron yang mengelilingi inti atom secara acak, sehingga
Pada suatu saat, elektron-elektron tersebut akan mengumpul pada salah satu sisi atom dari molekul. Dipol yang terjadi ini akan segera menghilang atau berpindah tempat seiring dengan berputarnya elektron. Yang ketiga adalah gaya dipol-dipol terinduksi atau gaya imbas. Jika suatu molekul polar berdekatan dengan molekul nonpolar, maka molekul polar dapat menginduksi molekul nonpolar. Akibatnya, molekul nonpolar tersebut akan memiliki dipol terinduksi atau dipol sesaat karena elektron-elektronnya akan mengumpul pada salah satu sisi molekul. Untuk gaya dipol-dipol terinduksi ini adalah suatu dipol dari molekul polar akan saling tarik-menarik dengan dipol terinduksi dari molekul nonpolarnya. Yang keempat adalah gaya ion dipol. Gaya jenis ini terjadi antara senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Ketika dilarutkan dalam senyawa kovalen nonpolar, senyawa ion ini akan terionisasi menjadi kation dan anion. Kationnya akan tarik-menarik dengan dipol negatif, sedangkan anionnya akan tarik-menarik dengan dipol positif. Yang kelima adalah gaya ion dipol sesaat. Mekanisme terjadinya gaya ini dikarenakan kombinasi dari proses terjadinya gaya dipol-dipol terinduksi dengan gaya ion dipol. Jika ion dari senyawa ion berdekatan molekul nonpolar, maka ia tersebut dapat menginduksi dipol molekul nonpolar. Dipol terinduksi molekul nonpolar yang dihasilkan akan berikatan dengan ion. Yang kedua adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan sebuah ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom lain yang memiliki pasangan elektron bebas atau yang memiliki keelektronegatifan tinggi, seperti klor, fluor, oksigen, dan nitrogen. Adanya ikatan hidrogen membuat titik didih suatu senyawa menjadi lebih tinggi. Kekuatan ikatan hidrogen lebih lemah bila dibandingkan dengan ikatan ion dan ikatan kovalen, tetapi lebih kuat bila dibandingkan dengan gaya van der Waals. Ikatan hidrogen dapat terjadi baik dalam satu molekul maupun antar molekul. Ikatan hidrogen ini dalam satu molekul sering terjadi pada senyawa organik. Misalnya yang mengandung 2 gugus OH dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Contoh ikatan hidrogen yang dapat kita temui yaitu air atau H2O, di mana ikatan hidrogen terjadi melalui atom H atau atom hidrogen dengan atom O melalui molekul lainnya. Dalam keadaan cair, atom hidrogen dalam molekul air yang parsial positif ditarik oleh pasangan elektron atom O, molekul air yang elektronegatif sehingga terbentuk ikatan hidrogen. Gambar berikut menunjukkan dengan garis putus-putus ini adalah ikatan hidrogennya. Contoh yang kedua adalah ikatan hidrogen terjadi melalui atom H dengan atom F melalui molekul lain. Gambar berikut menunjukkan contoh ikatan hidrogen fluor. Kemudian yang ketiga ini adalah CH3COOH, yaitu ikatan hidrogen yang terjadi melalui atom O dari ikatan rangkap CO dengan atom hidrogen dari gugus OH molekul lainnya. Tabel berikut menunjukkan perbandingan energi ikatan dari keempat ikatan kimia yang telah kita pelajarin, baik itu ikatan ion, kovalen, logam, dan sekunderi, dengan jumlah energi ikatannya masing-masing. Untuk ikatan ion sebesar 625 sampai dengan 1550 kJ per mol. Kemudian urutan yang kedua yaitu ikatan kovalen dengan jumlah energi ikatan sebesar 520 sampai dengan 1250 kJ per mol.
Kemudian ikatan logam sebesar 100 sampai dengan 800 kJ per mol. Sedangkan ikatan sekunderi atau ikatan yang kedua ini kurang dari 40 kJ per mol. Jumlah energi ikatan inilah yang menunjukkan kuat dan lemahnya sebuah ikatan energi yang terbentuk pada senyawa atau zat. Berikut ini adalah referensi yang dapat kita gunakan untuk menambah wawasan kita terkait dengan ikatan kimia dan struktur kristal logam, seperti Sari NH 2018, Material Teknik, kemudian William Smith, Principle of Material Science and Engineering, ataupun James Saxpol, itu Material Science for Engineer. Demikianlah materi kita tentang ikatan sekunder. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.